Saya membuat film ini mengikuti apa yang disampaikan Mas Agus Maladi Irianto. Terima kasih Mas Agus yang telah memberikan bukunya ini sebagai cuma-cuma untuk saya selaku yang penggiat perfilman di Temanggung. Saya memang pada waktu praktek di Klaten, saya agak sedikit membiarkan pada kameramen dan editornya untuk berekspresi sendiri, sebab kayaknya orangnya memang idealis dan saya suka dengan orang idealis, jadi agak sulit-sulit diatur, merasa yang paling pinter itulah. Tapi itu biasa anak muda. Makanya saya daripada memperdebatkan, saya akan buat sendiri. Kebetulan pada waktu itu saya setelah berbicara dengan terutama Pak Aris yang di lapangan, itu saya tertarik dengan bongkahan-bongkahan yang mestinya harus segera diperbaiki menjadi semacam candi. Namun setelah kembali, saya memang kameramennya itu pengennya nyari sesuatu, dan saya langsung mendapat feeling itu mesti kameramen itu, karena fotografer basicnya itu mesti akan mencari candi-candi yang indah untuk dinikmati sebagai pandangan mata. Tetapi saya kembali kepada Pak Agus yang pada waktu memberikan masukan pada waktu itu, bahwa untuk menciptakan sebuah film dokumenter ini tidak harus menggunakan gambar-gambar yang baik, dalam tanda kutip yang bagus. Dan ketika saya menawarkan kepada editor dan kameramen saya untuk segera digarap, akan saya lakukan semacam yang agak berbeda. Itu saya memilih restorasi, artinya saya ingin diperbanyak bongkahan-bongkahan, tapi tidak dilakukan. Sampai kemudian saya membiarkan, saya coba, saya ura-uran, akhirnya saya diam aja. Dan ketika diputar saya tidak melihat. Masalahnya ya karena memang saya memberi kebebasan untuk editor dari Skoro Garapen, saya sudah lelah sebab seawal kayaknya angin datur. Jadi mohon maaf, memang ini satu problem tersendiri, bahwa ketika di dalam pelatihan semacam itu bengkel seni perfilman, memang kalau perorangannya itu belum semacam dikenal dulu, ini akan menjadi kesulitan. Untung saya hanya tulan-tulan main itu sambil bawa kamera kecil, saya liput sendiri untuk sebagai laporan maunya. Saya laporkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Temanggung yang mendelegasikan saya bersama teman-teman. Dari film-film remuan itu saya coba saya ungkit menjadi film dokumenter, mirip dokumenter sajalah. Sebab kalau dokumenter yang sesungguhnya, kata Pak Bambang, kan harus banyak riset dan seterusnya. Ini kan tidak riset, cuma latihan. Karena itu saya pulang, malamnya saya edit, untuk saya bangun sebuah kumpulan film-film sendiri, saya edit sendiri, saya sadarkan kembali untuk tontonan publik, paling tidak di YouTube. Tanggapannya silahkan, please. Saya juga ingin minta masukan banyak. Kalau perlu diunek-unek ke film saya, tapi barangkali ini adalah semacam sampel untuk nanti kalau Temanggung melakukan film atau melakukan festival film di bulan November, sementara di bulan September didahului oleh tingkat Jawa Tengah, ini bisa sedikit memberikan ilustrasi kepada utamanya filmmaker yang ada di Temanggung. Mari kita tonton bersama Agak Misteri. Udah, so kaget. Candi Induk itu dikelilingi stupa, itu 128 stupa, Candi Perwara itu 74 Candi Perwara. Dan di sana ada Candi Pelausan Kidul. Candi Pelausan Kidul dulu satu komplek. Dengan awal mulanya adanya Candi Pelausan, itu
Karena dulu sebelum didirikan candi itu ladang Laos, tahu Laos? Candi Plaosan letaknya di wilayah Kabupaten Klaten, tak jauh dari Candi Prambanan yang lebih populer dan mendapatkan animo pelaku wisata. Kondisinya sangat memprihatinkan. Mengapa harus demikian? Ya suka ada, suka nggak ada, suka kalau ada ya 10, 15, 5 tidak mesti Pak. Kecuali hari Minggu agak rame Pak. Terus Ada 50 atau hari-hari orang. libur ya? Hari-hari libur itu suka agak rame, suka tapi Pak enggak mesti harus rame itu enggak, hanya sering ada tamu lah. Sebenarnya masalah menyedot pengunjung bukan persoalan gampang, namun yang gampang saja tidak dilakukan oleh dinas terkait. Padahal berbagai inovasi dapat dilakukan hanya dengan sedikit kegiatan yang tidak terlalu menghamburkan budget. Kelelahan atau kemalasan, pengabaian atau kurang kepedulian. Sebenarnya tidak harus menunggu restorasi selesai baru dimunculkan sebuah inovasi cara menyedot pengunjung. Akan menunggu sampai berapa lama apabila dalam restorasi candi yang setiap candinya memakan waktu? Tidak ada brosur, tidak ada reklame, tidak ada sekelumit pementasan, menyebabkan pula tidak ada jajanan maupun properti yang bisa dijadikan kenang-kenangan. Jadi kalau saya pribadi memang senang sama situs Prasejarah, cagar budaya, dan ini juga buat mengenalkan anak-anak sama cagar budaya Indonesia juga. Kekasih Nggak perlu musik, mungkin ke apa gambar-gambar yang apa ya, kadang kalau orang anak-anak kan ngelihat relief gitu mungkin ada yang takut, jadi kan padahal ada ceritanya gitu. Kalau misalnya dibikin semacam bukan animasi ya, komik atau gambar ilustrasi tentang cerita yang lebih child friendly gitu. Karena kan juga bisa untuk jadi pemasukan candi juga, misalnya dijual dalam buklet atau. Kalau yang tadi dimaksud mungkin pemandu, yang diharapkan pemandu yang kalau misalnya anak-anak bisa menangkap secara Ya, bisa gampang. menjelaskan juga secara gampang, anak-anak paham, ibu-ibunya juga tertarik untuk mendengarkan. Hanya satu orang yang berinovasi menjajakan buku dalam bentuk kopiah. Ya gini ya, lain dengan candi lain lain sekali. Karena apa? Candi Plaosan perpaduan Buddha dan Hindu. Ya, perpaduan Buddha dan Hindu ya sama. Itu Candi Plaosan itu cuma Kamboja dan Thailand itu sama. Mungkin Sana ada juga namanya enggak Pak? Keris yang Bapak pegang ini? ada. Ini namanya Banyu Sumurup ini. Banyu Sumurup. Sumurup. Ada kelebihannya untuk Lebihnya untuk keselamatan. Ini masih sering saya bawa ke keraton.
Karena saya di dalam keraton. Bapak di dalam keraton. Ya. Jadi ini betul dijual berarti Pak? Ini saya jual kalau. Nah, kalau dijual Bapak terus gimana? Banyak nanti keris ada masih ada. Masih ada. Mengenaskan sampai petugas pemeliharaan pun merasa terpanggil mengisahkan bagian-bagian tertentu yang ia bisa agar wisatawan memperoleh sedikit penjelasan. Kapasitas saya itu juru pelihara, ya toh. Tapi kalau tiap ada pengunjung yang tanya, saya yang memandu. Nah, itu. Kalau pemandu yang resmi dari dinasnya Tidak ada. Belum ada ya? Belum ada. Ya. Belum ada. Cuma yang di sini adalah saya Terbantu ya. untuk membantu itu. Yang paling ngeri, konon diprediksi bongkahan batu-batu yang berserakan apabila disusun kembali diperkirakan mencapai 360 candi. Bisa dibayangkan akan seperti apa kemegahan Candi Plausan nantinya. Disusun di sini di Bugar itu yang candi yang berserakan seperti ini, itu kita cari batu-batu yang sesuai, yang cocok, istilahnya itu aduan, diadu dulu. Setelah diadu cocok satu batu dengan yang lain, pennya sudah oke, list-listnya juga sama, itu baru kita angkat di tempat penampungan penyusunan percobaan di sebelah barat. Sekiranya 360 candi ditempuh hanya satu candi untuk restorasi dalam jangka waktu 1 tahun, maka artinya membutuhkan waktu penyelesaian 360 tahun pula. Mengapa? Untuk satu candi harus ditempuh kisaran waktu 7 bulan sampai 1 tahun restorasinya. Kita latihan bekerja di sini, ya pertama jadi kernet dulu. Kita ngerneti orang-orang yang sudah bisa mencari, sehingga nanti dia akan terbiasa dengan pola-pola insting ya. Insting ini kebanyakan ini insting, jadi insting pencarian. Seandainya batu itu bisa bicara, dia dipasang itu nggak mau, dia akan bicara tempat saya tidak di sini. Setelah nanti dipasang di sudut yang dia memang posisinya, ya disinilah tempat saya. Karena kanan kiri pennya cocok, atas bawah cocok gitu. Bisa dipelajari, tetapi mereka-mereka yang belajar ini sebenarnya tinggal bakat masing-masing. Artinya bakat insting itu. Saya gambarkan seperti sopir, Pak. Sopir itu kalau instingnya kuat, dia belum pernah menuju ke suatu tempat. Dia belok sini, belok sini, belok sini, belok sini, akhirnya ketemu tempat. Dia besok puluhan tahun lagi dia datang, dia masih kuat untuk mencari belok-belokan tadi. Atau setahun 2 tahun kemudian dia, berarti dia memang instingnya kuat untuk nyopir. Nah, kalau di sini instingnya kuat untuk pencarian batu. Nah, ini masing-masing orang berbeda gitu. Restorasi ini untuk sebuah candi perwara yang ukurannya 5x5 ya kurang lebih itu. Ini membutuhkan tenaga kurang lebih ya antara 30 sampai 40 bahkan lebih. Tinggal nanti batu yang kurang itu batu yang hilang, kalau banyak berarti kita membuat batu baru banyak. Nah, proses ini kalau sudah proses mugar itu yang paling lama membuatkan batu baru. Memang harus bisa mencari, bisa tata-tata, bisa nyusun. Kalau bentuknya nanti ukiran seperti ini relief, ini tidak boleh digantikan relief, sehingga nanti gantinya polos. Kadang bisa bikin, bahkan kalau kita dituntut harus lebih bagus, kita bisa. Cuman untuk orisinilnya nanti akan kacau. Dengan satu candi ya, satu candi per tahun ya. Padahal harapan masyarakat, bahkan masyarakat itu kan menginginkan cepat-cepat dibugar ini mestinya. Selesai. Dan kendalanya itu kalau
misalnya sudah kita susun, kita sudah menemukan batu tidak segera dibongkar kan nanti bisa runtuh, kena gempa dan sebagainya. Atau mungkin kita pensiun, generasi mendatang kan mungkin nyusun lagi dan tidak mesti mengulang ya, kembali dari nol lagi. Pemerintah harus lebih serius dalam melimitkan secara cepat restorasi Candi Plaosan agar situs-situs bersejarah yang masih berserakan tidak musnah dan hilang dengan melibatkan banyak komponen yang memiliki label profit maupun non-profit untuk kemegahan Candi Plaosan dan untuk kemegahan kekayaan budaya Nusantara.